pujian, menikmati hadirat Tuhan. Kita mengangkat pujian besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Semua karena
kami boleh ada sebagaimana ada sekarang. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat waktu yang indah di mana kami datang untuk sujud menyembah, untuk kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Kami rindu kuasa-Mu dicurahkan Tuhan. Ada pujian, ada pengagungan kepada Allah yang Maha Tinggi. Ada kemuliaan Tuhan yang besar boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Bahkan ada lawatan Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan video ini Tuhan dan mengikuti ibadah saat ini. Ada mujizat Tuhan yang terjadi atas mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan-Mu mengalir secara luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan Roh Kudus mencengkam setiap kami, sehingga setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang menghambat kuasa Tuhan bekerja, kami patahkan dan kami halau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami mentahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk semua bangkit berdiri di hadapan Allah kita. Kita akan beria-ria di hadapannya. Kita mengucap syukur. Kita naikkan pujian bagi Allah kita. Ku terima. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Ya. Umat yang berdoa
sembuhkan. Kau bersabda dan kami selamat. Amin. Sabdamu ya dan amin. Yes, haleluya. Dari awal sampai akhir, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah hidup. Firman-Mu kudus dan menguduskan kami. Amin. Amin. Saat ini kami hadir karena kami yakin percaya kami ditebus oleh anugerah Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Dari hari ke hari dipelihara dengan pemeliharaan secara khusus, secara supranatural daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup hari demi hari bersama Tuhan. Kami yakin percaya saat ini pun kami hadirkan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Ada yang sakit ya. Haleluya. Amin. Ada jutaan di Indonesia sudah kena virus. Haleluya. Dan Tuhan jaga kita secara khusus. Amin. Amin ya. Walaupun ada beberapa teman-teman kita yang kena, sudah memang rencana Tuhan. Ya. Karena komorbid itu artinya sudah ada penyakit bawaan. Mestinya kalau virus ini mengenai kita, flu sama yang flu, kalau badannya fit itu tidak mempan. Ya, betul. Seperti dokter Terawan mengatakan, enjoy aja, pulang tidur makan enak, tenang aja, makan empon-empon ya sudah gitu. Tidak terima, WHO tidak terima, Pak Dokter Terawan ngomong gitu tidak terima. Masa segampang itu ditanya? Lah ya daripada susah, ya benar dah. Ada penyakit daripada susah, kata apa susah? Akhirnya Dokter Terawan dimusuhi Menteri Kesehatan kita karena tidak mengikuti arus global. Jadi global itu menakut-nakuti manusia, menakut-nakuti manusia. Dan pada malam hari ini kita jangan takut karena Amin. saya percaya malam hari ini kita hadir karena mau mendengar kebenaran. Amin. Kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi penguat, menjadi semangat, menjadi energi yang mengecas saya setiap malam. Setiap malam begitu saya buka firman Tuhan, saya mendapatkan kekuatan baru. Setiap pagi begitu saya renungan bersama dengan istri, ada kekuatan baru hanya karena firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau tidak mengalami itu mulai malam nanti sebelum tidur cari firman Tuhan, Anda akan dapat kekuatan yang baru. Amin. Walaupun mungkin uangnya sudah menipis sekali, mungkin udah besok sudah tidak ada, tapi begitu ada firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai-mu. Amin. Ada kekuatan baru. Amin. Amin. Walaupun akhir bulan saya harus bayar ratusan juta, tidak ada uang, Haleluya. tapi begitu saya cari firman Tuhan, Tuhan berkata rencana-rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Harus ada kekuatan baru. Amin. Jadi firman Tuhan hanya firman Tuhan. Tuhan bersabda melalui Alkitab, terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Benar, 39 dan 27. Jadi jumlahnya ada 66. Disepakati. Dan inilah firman Tuhan. Dan ini cukup untuk menyelamatkan kita, untuk memelihara hidup kita, menjadi pegangan siang dan malam. Firman-Mu ya dan amin. Jadi jangan ada pegangan yang lain. Amin. Ini yang menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan saya secara pribadi setiap hari. Kalau saya berjumpa dengan Tuhan melalui kata-katanya, Dia hidup dan Dia berkuasa. Amin. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan pernah lupa cari Tuhan dulu melalui kata-katanya, melalui sabdanya. Kalau Anda lupa satu hari sabda Tuhan, hidupmu bisa tersesat. Kalau Tuhan tidak jaga Anda, hidupmu bisa tersesat. Akhirnya kita terpesona dengan ajaran-ajaran lain seperti orang Galatia alami. Sampai Rasul Paulus berkata, kamu orang Galatia yang bodoh. Betul ya? Ada kalimat begitu ya. Bodoh dalam bahasa kitabnya itu moron. Moron itu bodoh lebih daripada bodoh. Bebal, stupid, ini stupidity, kebodohan. Karena apa? Aku sudah memberitakan Kristus. Kenapa kamu dengar yang lain lagi? Pada waktu kita tidak membaca firman Tuhan, kita bisa terpesona. Kenapa kamu terpikat? Bahasa terpikat lebih tepat daripada terjemahan Alkitab
LAI terpesona. Kenapa kamu terpesona dengan ajaran-ajaran? Kamu harus disunat, kamu harus makan roti tidak beragi, jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan dan sebagainya. Itu ajaran-ajaran yang kadang-kadang tidak ada dasarnya di Alkitab, dan itu seringkali memikat kita. Semestinya lebih tepat kata terpikat. Kata pikat itu ahli yang biasa nangkap burung di Jawa dia. Saya di Malang, orang Jawa pasti tahu itu ya. Itu ahli nangkap burung itu pakai jebakan namanya pikat ya. Jadi burung kalau hinggap, begitu hinggap di sana udah kena dah lu dia burungnya. Bener ya Mas Rejo ya. Ahli nangkap burung ya, kalau Pak Pri pasti tahu yang latar belakang Jawa itu pasti tahu kata pikat itu adalah merangkap burung. Nah itu semestinya itu lebih tepat dipakai kepada orang Galatia. Sudah nerima keselamatan, kenapa dia berpaling dan terpikat kepada ajaran yang lain yang tidak ada dasar kitabnya? Sampai Rasul berkata, kalau ada yang memberitakan Injil lain, apa dikatakan? Terkutuklah dia. Keras sekali. Itu sangat keras. Malam hari ini tema kita adalah serangan kepada Injil atau serangan kepada firman Tuhan. Dan kita harus berdiri bersama Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita akan kembali dari permulaan sekali, di mana firman Tuhan pertama-tama diserang dalam Kejadian pasal 3. Kita buka di sana Kejadian pasal 3. Adapun ular, saya sampai hafal, sampai berkali-kali baca. Belum baca sudah hafal. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Sudah ketemu alat itu? Sudah ketemu bagian itu? Kejadian pasal 3. Haleluya. Ya benar kata-katanya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Betul? Saya bersyukur ini kasih lampu khusus ini, jadi penglihatan saya tambah cerah. Katakan amin. Luar biasa ini. Karena anugerah Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Sudah ketemu kalimat itu? Ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah ketahui bahwa pada waktu kamu makan, makanmu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sampai di sana. Inilah sejarah di mana dicatat oleh Tuhan serangan pertama terhadap firman Tuhan. Kok tahu serangan pertama terhadap Tuhan? Karena firman Tuhan berkata kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi ada satu pohon di tengah-tengah taman, pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Kalau nanti kamu mati. Jelas, benar firman Tuhan jelas ya. Nah, iblis datang. Di sini dikatakan ular itu dipakai karena dia paling cerdik di antara ciptaan Tuhan yang di darat itu, paling cerdik dia. Saya sering kali nonton ular di YouTube itu. Ular yang panjangnya 5 meter bisa menelan manusia seperti saya loh. Nggak percaya? Nggak percaya. Itu ular itu kepalanya kalau kebuka gini bisa kebuka sampai gini kan? Wih. Kalau ular buka sampai gini, dia bisa buka sampai gini. Dan sebesar saya itu bisa masuk pelan-pelan. Saya nonton di YouTube itu seru memang, ular cerdik sekali. Makanya Tuhan kutuk dia jalan dengan perutnya pun dia masih bisa berkembang biak. Kalau manusia jalan dengan perut sudah musnah. Ya benar ya. Mungkin kalau manusia dikasih jalan dengan perut dari Tuhan sudah musnah, nggak bisa hidup lagi. Gimana mau hidup? Ular dikasih dikutuk oleh Tuhan, makan tanah, dengan perutmu kamu berjalan masih hidup sampai hari.
Saking cerdik. Dipakai oleh iblis. Iblis ini memang dari mulanya dia memang pembohong. Betul ya? Dia tahu yang didekati bukan Adam. Yang didekati siapa? Hawa. Hawa dites dengan pertanyaan yang sangat gampang. Biasanya kalau ibu-ibu didekati dengan pertanyaan yang sangat gampang, kemudian dibalik, naluri keibuannya untuk membela diri kan timbul kan. Nah, iblis tahu. Iblis sangat tahu. Iblis cerdik. Dan dia mulai dengan kebohongan. Di dalam memang Tuhan berkata, si iblis ini dari mulanya memang pembohong. Dari mana kita tahu? Di Yohanes pasal 8 ayat 44. Coba disana katakan, bapamu iblis, dia memang pembohong dari mulanya. Dia bapa segala pembohong. Dari mulanya itu artinya dari kejadian, dari kitab Kejadian, from Bereshit. Kalau Tuhan Yesus mengatakan dari mulanya, ini yang dimaksud di sini. Nah, bisa-bisanya firman Tuhan dibalik. Sudah ketemu Yohanes pasal 8 ayat 44? Yang ketemu boleh baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan permulaan kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya, betul. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dari permulaan, ya, artinya Tuhan Yesus merujuk ayat ini. Dari permulaan itu iblis memang bohong. Oleh sebab itu si Hawa, kenapa didekati Hawa? Karena Hawa itu minta maaf. Alkitab mengatakan perempuan itu binatang, kok binatang? Minta maaf, adalah ciptaan yang lebih lemah. Jadi jangan tersinggung ibu-ibu ya, ada ayatnya. Mau tahu ayatnya? 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Coba dilihat. Merujuk ke sini juga. Rasul Petrus juga merujuk ke ayat ke bagian ini. Kenapa kok yang diketik perempuan? Saya harap tidak bosan baca Alkitab ya. Buka Alkitabnya supaya kita punya senjata. 1 Petrus pasal 3. Di HP saya ada catatannya saya lihat. Saya tidak tahu ayat berapa itu. Hiduplah bijaksana dengan sudah ketemu sebagai ciptaan yang lebih lemah, betul ya Bu ya? Sebuah, boleh Ibu baca. 1 Petrus 3 ayat 7, demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Sampai di sana ya. Jadi ayat Alkitab jelas. Jadi memang istri diciptakan lebih lemah. Jangan tersinggung ya adik-adik perempuan ya. Jangan tersinggung. Tapi di balik kelemahan Tuhan beri karisma yang luar biasa. Katakan amin. Luar biasa. Tuhan memberi ada talenta khusus yang laki-laki tidak punya, ya betul ya. Laki-laki tidak bisa merasakan dengan hati. Laki-laki selalu mengkalkulasi dengan logika. Nah, hanya ibu-ibu perempuan yang bisa merasakan. Ini pun merujuk ke ayat ini, Rasul Petrus. Di mana dirujuk? Oleh sebab itu iblis mendekati Hawa. Hawa dipancing dengan pertanyaan terbalik. Iblis pasti tahu nanti Hawa pasti akan jawab. Dan pada waktu Hawa menjawab, dia akan menjawab dengan bangganya. No, bukan begitu iblis, kamu salah. Ya, kira-kira begitu ya. Kan berdebat kan? Pasti Tuhan bilang kamu pohon semua ini tidak boleh kamu makan kan? Tapi yang tengah-tengah boleh kamu makan. Kan begitu kan firman Tuhan? Ya, kira-kira begitu. Ini perdebatan. Iblis mendekati dengan pancingan pertanyaan, dengan kebohongan, dengan kelicikan, dengan tipu muslihat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang dari mulanya memang iblis ini penuh dengan tipu muslihat. Si Hawa tentu menjawab, no, bukan begitu. Tuhan berkata, ya, tak kasih tahu kau benar-benar. Namanya ya kalau ibu-ibu ngajar itu biasanya begitu. Tak kasih tahu kamu bener-bener, please. Dan diam dulu, kamu diam. You diam, beri saya ngomong gitu ya. Tuhan bilang, ini perdebatan seru ini ya. Dari awal mulanya perdebatan seru. Nanti di mana firman Tuhan diserang? Di sini kelihatan ya. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan. Tetapi pohon yang tentang di tengah-tengah itu, tentang yang baik dan jahat, udah aku makan tahu, kamu tahu enggak? Aku udah boleh makan. Jangankan makan, sentuh aja enggak boleh. Padahal enggak ada kata sentuh. Nah, iblis bilang, I got it.
Iblis berkata, kena lu sekarang. Di sanalah dosa mulai masuk. Mulai meragukan firman Tuhan. Karena iblis maunya supaya si Hawa meragukan. Di sini masalahnya bukan masalah benar. Firman Tuhan mulai diperdebatkan. Benar? Di mana di gereja firman Tuhan mulai diperdebatkan, mulai diserang. Di sini cikal bakalnya. Dalam sejarah gereja, dari Kejadian sampai Wahyu selalu timbul firman Allah diserang. Serangan kepada firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan diserang sama dengan serangan kepada Yesus Kristus. Apakah gereja berdiri di belakang kebenaran firman Tuhan? Serangan kepada firman Tuhan dari abad ke abad muncul. 100 tahun sebelum reformasi, ini sejarah dalam sejarah gereja. Ada pendeta, ada seorang pastor namanya John Hus. John Hus itu berasal dari Bohemia. Bohemia kira-kira Republik Ceko sekarang. Dia berasal dari Bohemia, daerah yang sangat miskin. Dia orangnya cerdas. Orang-orang sekampung bilang, kalau kamu mau nanti hidupmu sejahtera, kamu sekolah pastor aja. Nanti di gereja kamu dikasih uang, hidupmu enak, dikasih rumah, dikasih sepeda, dikasih uang. Jadi pastor aja kamu jadi. Oh ya, dia pergilah ke sekolah seminari. Ini John Hus ya, sejarahnya. Saya senang baca-baca ya begitu. Karena ini di mana Tuhan membangkitkan seorang yang mulai kembali kepada firman Tuhan. John Hus ini sekolah, semuanya dia menjadi pastor, dia menjadi gembala di Praha. Praha itu ibu kota Republik Ceko. Saya senang sekali ketemu dengan orang Ceko. Waktu saya menginjil orang Ceko, saya selalu to the point ke sana. Kamu tahu John Hus? Ya, itu saya. I am John Hus. Kamu tahu John Hus apa yang dilakukan? Dia dibakar. Kenapa dia dibakar? Karena berkata, kepala gereja bukan paus. Kepala gereja adalah Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Karena John Hus berkata begitu, dia ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena di dalam konsili gereja Katolik sampai hari ini dipertahankan, Bapak gereja, kepala gereja adalah paus. Betul ya? Betul apa betul? Sekali-sekali belajar di konsili Vatikan ini ya, Katolik supaya tahu. Itu sudah keputusan mutlak, nggak boleh diganggu gugat. Kepala gereja seluruh dunia itu Katolik. Gereja itu semestinya harusnya Katolik, dan gereja Katolik itu kepalanya paus. Apakah bertentangan dengan firman Tuhan? Alkitab mengatakan kepala gereja adalah Yesus Kristus. Mana yang diterima? Paus apa Yesus Kristus? Sebagai orang yang percaya firman Tuhan, kita harus mengakui bahwa kepala gereja, masternya gereja, Tuhannya gereja adalah Yesus Kristus. Bukan Bapak Suci yang ada di Vatikan. Pada waktu John Hus berkata dengan terang benderang, karena dia baca Alkitab, dia ditangkap dan dibakar. Seandainya hari ini Tuhan Yesus datang dan berkata, kembalikan gerejaku karena ini milikku, pasti Tuhan Yesus akan dibakar dan disalibkan lagi oleh gereja itu. Saya tidak mengatakan gereja mana, gereja itu. Karena baru orang berkata aja kepala gereja Tuhan Yesus dibakar, apalagi ada orang-orang ngaku-ngaku sebagai kepala gereja. Apalagi dia dari antah berantah, desanya aja tidak tercatat di Google Nazaret. Pada abad mula-mula, murid Yesus, pengikut Yesus memberitakan tentang Yesus, berasal dari Nazaret, dari desa yang tidak dikenal, kampung. Tidak ada artinya. Kemudian dia disalibkan oleh roh Romawi. Kemudian dikatakan dia bangkit dan menjadi Tuhan. Barang siapa percaya kepada dia menjadi hamba. Itu berita yang sangat menyakitkan. Bagi orang yang mencari hikmat itu kebodohan. Bagi orang yang mencari tanda, mujizat, kesembuhan itu batu sandungan. Mana mungkin orang dari Nazaret yang ditolak oleh para pemimpin agama, kemudian disalibkan, kok bisa tiba-tiba dia bangkit dan menjadi Tuhan? Anda tahu apa artinya Tuhan di dalam bahasa Yunani? Tuhan di dalam bahasa Yunani itu kurios. Betul ya? Kurios itu artinya penguasa,
bos. Dan kita yang mengikut kurios itu dalam bahasa Alkitabnya disebut doulos. Apa itu doulos? Doulos itu bukan hamba, Pak. Bukan pelayan, bukan pekerja, budak. Dan sekarang kalau dikatakan budak, ada yang tahu apa itu budak? Budak itu Alkitab mengatakan kamu sudah dibeli. Budak itu dibeli oleh tuannya, betul ya? Dibeli. Dan Tuhan membeli kita bukan dengan emas dan perak, bukan barang panah. Dia membeli, menebus kita dengan darah yang tanpa celah. Itu kita budak. Dan Yesus itu adalah kurios. Pada waktu Maria Magdalena, mungkin pelacur yang tidak dihukum oleh Tuhan, bangkit Tuhan Yesus. Dia kaget, dia kata, Master, kurios. Master dalam bahasa aslinya itu pandetekos. Itu artinya bos in charge, bahasa Inggrisnya. Bos yang berkedudukan, bertahta itu bos, itu master terjemahannya. Dalam bahasa Indonesia kita kurang jelas apa penerjemahannya. Masih sampai sekarang LAI masih bingung menerjemahkan Master, Tuhan, Master, kurios, pandetekos, kurios, Master, Lord. Dalam bahasa Indonesianya apa terjemahkan? Saya untuk bilang apakah Tuhan begitu? Orang Kristen kadang-kadang latah menyebut Tuhan, tapi dia tidak apa semestinya. Artinya Tuhan. Itu bahasa aslinya kurios. Pada waktu kita menyebut Tuhan Yesus itu kurios, berarti kita ini doulos. Doulos itu artinya kita 100% hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Jangan menyerahkan lagi 1% pun kepada yang lain. 100% hidupmu adalah sudah dibeli dengan darah yang mahal, lunas. Katakan amin. 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 Tetapi dari sepanjang sejarah selalu ada serangan kepada firman Tuhan. Hari ini serangan. Mari kita lanjutkan dulu di firman Tuhan ya. Kayak menarik ya sejarah gereja dan Alkitab ya. Saya harap Anda mencintai kebenaran mulai malam hari ini. Mencintai kebenaran, mencintai Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya, ayat 3. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba. Jangan kamu makan atau sentuh atau raba. Ini sudah melebih-lebihkan firman Tuhan. Kenapa artinya? Di sini perdebatan antara iblis dan Hawa itu sudah mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya meragukan. Firman Tuhan itu menjadi objek perdebatan, menjadi subjek. Apakah ini benar atau salah? Lah kok perintah Tuhan diberi? Ya Tuhan sih bilang, jangankan makan, sentuh aja nggak boleh. Kan begitu kan? Pada waktu egonya mulai diangkat, wah kamu hebat bisa jawab. No, udah begitu. Nah, begitu. Mulai merasa pertama kan si iblis diagungkan dulu kan dengan pertanyaan yang gampang, kemudian menjebak. Di sini jebakan iblis. Dan Hawa mulai terbawa arus ke egonya. Di sini bukan masalah. Ini masalah otoritas. Dan otoritas Tuhan mulai diperdebatkan. Kebenaran firman Tuhan dalam otoritasnya mulai diragukan. Begitu kebenaran firman Tuhan mulai diragukan, dosa mulai masuk. Dan di sini dosa mulai masuk. Dan iblis mengatakan, no. Apa jawaban iblis? Jawaban iblis itu bertolak belakang. Ayat 4. Nah, disinilah mulai pukulan mematikan, strike. Mulai iblis melancarkan pukulan karena sudah tahu. I got it. Nah, ayat 3 Tuhan iblis sudah berkatakan, saya sudah dapat. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Masa gara-gara pohon satu aja kamu mati? Seluruh taman kamu makan, kamu ndak apa-apa. Apa salahnya? Cuma satu aja. No, nonsen, ndak masuk akal. Mana masuk akal? What happened?
Siaran putus ya berarti ya. Lanjut ya. Tidak masuk akal. Mana mungkin orang dari Nazaret sudah disalibkan, digantung seperti penjahat menjadi juru selamat. Oh, no way. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Di Amerika ada para teolog berkumpul membuat Jesus seminar. Jadi Yesus diseminarkan. Kita bahas tentang Yesus ini. Apakah dia layak diikuti apa tidak? Di dalam ayat-ayat Alkitab itu kemudian dikasih grade. Jadi ada tanah biru, tanah merah, tanah hijau. Kalau tanah biru berarti semua sepakat menerima kebenaran ini. Kalau tanah merah berarti ditolak. Kalau tanah hijau masih dalam perdebatan. Itu Yesus seminar. Di sini mulai di ayat 4 ini. Iblis mengajar kita untuk menolak Alkitab. Sekali-kali kamu tidak mati. Tak. Mana mungkin kamu dibatasi hanya gara-gara di sini masalah kebebasan. Masalah pembebasan. Tuhan, masa Tuhan membatasi kamu? Masa Tuhan, kok mau kamu dibatasi? Aduh, semua ini, ayo. Tuhan membatasi. Ikut aku. Coba ikuti kata-kataku. Kamu bebas. Aku tuh cinta. Cinta tuh tak mungkin hukum. Sedangkan Tuhan batasi. Di sini mulai perdebatan. Tidak mungkin mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Walaupun ambil buah itu. Terus berdebat. Dan perdebatan ini berjam-jam. Nah, tidak ada begitu iblis. Udah, Tuhan bilang, percaya deh aku. Sudah lakukan aja. Tuhan bilang kawin baru boleh hubungan suami istri baru sah. Sekali-sekali. Siapa bilang? Masa Tuhan juga terakhirnya kita gak menikah boleh? Iblis berkata, enggak apa-apa, coba aja. Semua juga begitu. Di sini mulai. Ada amin? Di sini mulai perdebatan itu. Di mana mulai? Di pasal 4 ini. Mulai menolak firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, dari mulanya iblis itu adalah pembohong. Katakan amin. Di sini mulai. Lalu si iblis melancarkan pukulan yang kedua. Aku mau berterus terang pada kamu Hawa. Kenapa Tuhan membatasi kamu? Kenapa Tuhan mengambil kebebasanmu? Kenapa Tuhan kok sembunyi-sembunyi di belakang? Kok tidak terus terang? Aku mau kasih tahu. Kamu tahu enggak? Kamu tahu. Pada waktu kamu makan. Nah, ini pukulan yang terakhir. Kalau kamu makan buah ini, Allah tahu pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan tahu, kamu akan menjadi seperti Allah. Betul? Ayat Alkitab ayat 5, betul? Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang salah. Yang baik dan apa? Dan yang jahat. Wow. Lalu si Hawa, wow, keren. Aku bisa menjadi seperti Allah. Yes, aku bisa bebas. Ya, Tuhan itu tidak mau kamu menjadi seperti Allah. Tuhan itu pencemburu. Betul? Tuhan tidak mau kamu bebas. Ayo, ambil aja. Kamu tidak mati. Kalau kamu makan ini, kamu jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terus diserang oleh Tuhan. Disinilah sejarah penyerangan Allah terjadi mula-mula. Pernah baca ini berkali-kali ya. Ini narasi cerita. Kalau kita baca, disinilah Allah mulai diserang. Disinilah Yesus mulai ditombak berkali-kali selambungnya. Amin. Apakah kita berani berdiri di belakang Yesus? Tuhan, aku bersama Engkau. Atau Tuhan, aku mau sekali-kali melanggar, gitu ya. Seperti kata iblis, makan saja. Kamu tidak mati, kamu jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, waktu itu, yes, aku makan. Lalu perempuan itu memakannya dan seterusnya. Disinilah serangan pertama terhadap firman Tuhan. Dan dalam sejarah manusia, dalam sejarah gereja, terus-menerus firman Tuhan diserang. Gereja liberal yang saya katakan tadi dari Jesus seminar
itu membahas apakah firman Tuhan ini layak diterima atau tidak. Apakah zaman Amerika yang sekarang yang sudah modern, postmodern ini masih dibatasi? Pacaran tidak boleh begini begitu, masih dibatasi. Masihkah kekudusan, kesucian perlu dipertahankan? Ini Alkitab ini sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai sekarang. Ada gereja tertentu di Amerika, bahkan gereja lama saya itu, sampai hari ini belum memperkenankan seorang perempuan naik ke mimbar di Amerika. Sampai hari ini. Saya tidak tahu pertimbangannya bagaimana. Di gereja Kristus Tuhan, sampai waktu saya masih di sana, maksimal hanya evangelis. Tidak tahu apakah sekarang sudah berubah, bisa sampai pendeta, ibu pendeta, belum. Sampai zaman sekarang belum ada. Berdasarkan apa? Saya tidak tahu pertimbangannya. Masing-masing gereja punya pertimbangannya masing-masing. Tapi gereja-gereja yang modern sekarang sudah maju dengan berbagai pertimbangan. Banyak ibu-ibu, banyak perempuan-perempuan menjadi pendeta-pendeta yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan takut. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan dengan tulus mengatakan, saya ini hamba-Mu. Masih ada 5 menit Mas Ejo. Amin. Serangan yang terakhir, kalau serangan itu datang dari gereja, dari agama-agama lain sih tidak ada masalah. Yang paling berbahaya dari dalam gereja sendiri. Kira-kira abad ke-19 itu ada gerakan karismatik yang ekstrim sekali. Tapi bukan gereja kita. Bukan gereja karismatik yang Indonesia. Ekstrim sekali. Dia membongkar lagi, ternyata kanon itu sudah tidak diperlukan lagi. Dia berkata begini, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kanon ini tidak diperlukan. Kita buka lagi. Dibuka lagi. Jadi pada waktu dia khotbah tidak lagi firman Tuhan dikhotbahkan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada saya melalui mimpi tadi malam dan seterusnya dan seterusnya. Dia lupa dia adalah seorang bulos dan Yesus adalah kurios. Ada beberapa pengaruh sampai ke Indonesia dibongkar lagi. Dia tidak yakin lagi. 6 sampai saya waktu saya masih sekolah Alkitab, ada sekolah Alkitab yang tidak lagi membahas Alkitab sebagai firman Tuhan. Tapi yang penting pengurapan, yang penting kita punya Roh Kudus, maka itu lebih tinggi derajatnya daripada Alkitab. Sampai sebegitu jauh. Tetapi puji Tuhan, belakangan ini mereka semua sudah sekolah, sudah belajar lagi Alkitab. Zaman itu dokter yang hebat jadi pendeta, betul ya? Ada cerita begitu, ada insinyur, orangnya kelihatan hebat jadi pendeta. Wah, ini diurapi, dia sukses, pasti dia dapat pengurapan, pakai jadi pendeta. Tapi puji Tuhan, Tuhan mungkin pakai gerakan dia kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus yang tertulis. Jangan ditinggalkan. Inilah menjadi pedoman, patokan gereja dari segala abad dan permulaan abad sampai akhir zaman. Tuhan Yesus bilang, segala tulisan tidak akan berlalu sebelum semuanya tergenapi. Langit bumi berlalu, firman Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Ada gereja-gereja yang dulu begitu, sekarang sudah bertobat. Serangan terakhir terjadi abad 19. Kanon di sini. Jadi firman Tuhan plus penglihatan. Firman Tuhan plus mimpi. Bertobat. Firman Tuhan. Sola Scriptura, hanya Alkitab. Di mana kata? Di mulutnya mungkin hanya Alkitab, tapi pelaksanaannya firman Tuhan plus. Seperti gereja tua, firman Tuhan plus tradisi. Pernah masuk gereja Katolik ya? Masih ada waktu saya? 3 menit. Kalau masuk gereja Katolik, yang di tengah-tengah bukan firman Tuhan, bukan mimbar. Anda tahu mimbarnya di pinggir sana, jauh di pojok sana. Di pojok kiri Maria, di pojok kanan mimbar. Di sini adalah tradisi. Bapak gereja dan sebagainya. Tradisi. Saya mengatakan kenapa Alkitab bisa? Karena Alkitab salah satu buah daripada tradisi gereja. Jadi gereja diberi kekuasaan oleh Tuhan karena didirikan di atas Petrus pengakuan dan diberi wewenang untuk membalikkan alam maut. Alkitab salah satu tradisi gereja. Begitu juga Bunda Maria dan tradisi-tradisi lain. Ada Bapak suci ini, Bapak suci ini, Bapak suci. Apakah begitu?
Firman Tuhan diserang. Bertahun-tahun, ribuan tahun firman Tuhan diserang. Dan yang terakhir, ada seminar-seminar di Amerika dan sudah masuk ke Asia, sudah masuk. Jadi Alkitab mulai diserang, diseminarkan. Yesus diseminarkan. Layak tak diterima model Yesus ini di zaman postmodern ini. Tapi sebagai pengikut Yesus, sebagai berkata Tuhan Yesus adalah kurios, katakan amin. Amin. Dan kita adalah doulos. Mungkin kita tidak bisa mengerti apa arti doulos, karena sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Bukan karyawan. Doulos itu jemaahnya bukan karyawan. Kalau karyawan itu ada haknya. Tapi budak tak punya hak. Kita tak punya hak sama Tuhan Yesus. Apalagi memperdebatkan firman Tuhan. Malam hari ini kita harus tunduk kepada kurios kita. Semua, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala. Haleluya. Glory. Haleluya. Semua yang meragukan kebenaran firman Tuhan berasal dari iblis. Semua yang menentang kebenaran firman Tuhan, di belakangnya iblis bekerja. Di Kejadian Allah mulai diserang. Anak Allah firman Tuhan mulai dijungkir balikan. Dan Tuhan Yesus berkata, dari mulanya iblis itulah pendusta. Dan kita berdiri atas firman Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Tidak satu bagian darinya yang salah. Biarlah ini menguatkan kita. Serangan terhadap firman Tuhan menjadi kekuatan kita untuk berdiri bersama Tuhan sebagai bos kita, sebagai kurios kita, sebagai master kita selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti. Firman Tuhan sudah disampaikan dan Roh Kudus akan menguatkan kemuliaan bagi Bapa di surga. Segala kuasa ketuhanan bagi Tuhan Yesus dan segala pernyataan pewahyuan Roh Kudus dimuliakan di tempat ini. Pendeta Supriyono akan menuntut kita dalam doa firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Glory. Haleluya. Oh firman-Mu ya dan amin. Glory. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
firman Tuhan langit dan bumi terjadi. Oleh karena firman Tuhan maka manusia terbentuk. Oleh karena firman Tuhan segala sesuatu terjadi. Terhadap firman Tuhan biarlah kita semua jangan ragu, jangan goyah. Apa yang baru kita dengar hari ini sungguh menguatkan kita, sungguh meneguhkan kita bahwa firman Tuhan ya dan amin. Oleh firman Tuhan kita diberkati. Oleh firman Tuhan kita mengalami terobosan, kita mengalami mujizat Tuhan. Biarlah yang lemah hari ini ingatlah janji firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ya dan amin. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi keajaiban demi keajaiban terhadap firman Tuhan. Jangan goyah, jangan mundur, dan biarlah firman itu menguasai hidup kita. Kami mengucap syukur atas hari ini, dimanapun sidang jemaat hari ini berada. Biarlah firman ini membangun, meneguhkan, dan menguatkan, dan kuasa Allah mengalir berlimpah-limpah. Di mana ada firman Tuhan, di situ kuasa Roh Kudus bekerja. Di mana firman Tuhan terjadi keajaiban. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nyoman Paulus yang sudah menyampaikan firman, dan hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman ini terus menguasai hidup kami. Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Berkati istri dan anaknya, pelayanannya dan tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan bebankan. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kami diberkati Tuhan, dan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Bapa curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu. Kami terima berkat firman Tuhan secara berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk memberi persembahan. Mas Teja akan berdoa terlebih dahulu, dan nanti kita akan ada pujian Aku Diberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hebat Tuhan, dahsyat penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bangga Tuhan punya gembala yang baik, Tuhan yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami sungguh bangga akan Engkau, dan saat ini Tuhan kami hendak menyembah Engkau melalui persembahan harta benda kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan keuangan kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Engkau sudah menunjuk kami sebagai pengelola Tuhan daripada perbendaharaan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan setiap hati tangan yang memberi, setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan atas bumi ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Akhiri ibadah kita besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin besar
kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin.